Assalamualaikum, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, sebelum kita ke inti dari video kali ini, sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mensubscribe channel saya. Dukung terus agar channel saya semakin berkembang dengan cara klik subscribe, kemudian like dan share jika video yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, di video kali ini saya akan membagikan informasi tentang pentingnya mengupdate sistem pada smartphone Vivo secara berkala ya. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita mengupdate secara berkala sistem smartphone Vivo ini, yang pertama adalah sistem keamanan ya. Yang pasti saya pastikan ponsel teman-teman semuanya akan aman dari gangguan virus ataupun yang lainnya, mengurangi resiko kerusakan sekecil apapun di smartphone Vivo kita. Untuk cara update atau pembaruan sistemnya, teman-teman silakan bisa mencari di video saya sebelumnya. Di situ ada cara untuk bagaimana mengupdate atau pembaruan sistem di smartphone Vivo teman-teman. 9 September, tepatnya tanggal 7 September 2020, kemarin telah muncul notifikasi untuk memperbarui sistemnya ya. Di sini karena saya sudah mengupdate sistem FunTouch atau OS-nya, maka saya sudah mengupdate-nya ya. Buat teman-teman yang menggunakan smartphone Vivo, silakan cek di pengaturan kemudian pembaruan sistem apakah di situ muncul notifikasi untuk mengupdate atau tidak. Jika muncul, maka silakan teman-teman semuanya update ya, agar smartphone Vivo teman-teman semuanya selalu dalam keadaan baik. Karena pada setiap pembaruannya itu ada beberapa aplikasi yang diperbarui seperti pembaruan seperti pengamanan sistem ataupun tampilan-tampilan yang lainnya. Lah, untuk pembaruan sistem pada saat ini ada beberapa fitur yang menarik ya di pembaruan untuk yang sekarang. Fitur yang menariknya itu ada pada di pengaturan kemudian efek dinamis ya. Di efek dinamis ini di sebelum pembaruan itu tidak ada ya. Jadi pada pembaruan sistem kali ini ada efek dinamis. Kemudian di sini pilih buka kunci dan masuki animasi layar beranda ya. Jadi untuk versi sebelumnya ini tidak ada efek ya. Jadi seperti ini nih, tidak ada efek. Jadi ketika kunci atau kita membuka smartphone atau membuka kuncinya, maka tampilan berandanya cuman seperti ini ya. Ini yang berkedip seperti ini. Nah, setelah kita mengupdate-nya, kita bisa memilih seperti terbang pergi atau terbang masuk atau terbang masuk seperti ini. Nah, jadi lebih lebih bagus sedikit ya. Ada efek animasinya. Yang dulunya seperti ini, cuman berkedip ketika kita membuka kunci layar. Setelah diupdate sistemnya, kita bisa memilih. Kalau saya lebih memilih seperti ini ya, yang terbang masuk sebelah kanan, lebih enak dilihat. Kemudian terapkan ya, karena disuruh pakai saya terapkan. Lalu tampilan atau animasi pengenalan sidik jari. Sebelumnya tanpa animasi ya. Sebelum teman-teman semuanya mengupdate mesti tidak ada efek seperti ini. Ini ada efeknya, sekarang efeknya lebih banyak. Mungkin sebelumnya hanya ada seperti ini ataupun ini ya, tapi sekarang setelah teman-teman semuanya update pasti ada tambahan seperti ini, animasi di efek sidik jarinya. Nah, lebih
lebih bagus ya, banyak aplikasi atau pilihan-pilihannya. Kemudian teman-teman tinggal pilih mana yang sesuai selera lalu klik terapkan. Kemudian pada animasi pengenalan wajah, kalau sebelumnya hanya terdapat menu peri ya, ini jadi standar yang seperti ini. Ketika menggunakan fitur wajah kita untuk membuka kunci, ini hanya ada seperti ini. Tapi sekarang setelah update terdapat menu planet, kubus ajaib, itu lebih bagus, ataupun medan gaya, ataupun denyut, ini lebih bagus efek animasinya ya. Teman-teman silahkan pilih, kemudian gunakan dan aktifkan buka dengan wajah, maka tampilan seperti ini akan muncul di smartphone Vivo teman-teman semuanya. Kemudian animasi pengisian daya. Nah, sebelumnya sebelum diupdate hanya animasi yang tradisional seperti ini. Nah, setelah teman-teman semuanya update, maka akan ada pilihan phantom seperti ini ketika sedang mengisi daya, atau ini antar jemput ya, terang, kemudian negeri peri. Silahkan teman-teman pilih sesuai selera, kemudian terapkan. Inilah perubahan dari sistem FunTouch as Vivo pada September 2020. Untuk perubahan lainnya saya kira banyak, seperti tampilan-tampilan lebih dinamis ya, lebih elegan, seperti notifikasi. Di sini kita kalau geser ke kiri seperti ini, kalau geser kanan jadi hilang ya. Dan masih banyak lagi tampilan-tampilan yang lebih menarik dan menggelitik mata setiap pengguna smartphone Vivo. Sekian dulu penggunaan atau manfaat dari update sistem Vivo secara berkala. Untuk manfaat-manfaat lainnya tunggu di kesempatan atau video-video berikutnya. Dan yang paling penting untuk teman-teman semuanya adalah ketika mengupdate sistem di smartphone Vivo, ini tidak akan menambahkan space ya, atau menambahkan memori di ponsel teman-teman semuanya. Jadi ketika kita sering atau secara berkala ketika muncul notifikasi untuk mengupdate sistem, maka ini tidak akan menggunakan atau menambah space sedikit pun memori yang ada di ponsel kita ya. Jadi memorinya aman, hanya merubah atau mengupdate dan memperbarui beberapa sistem yang masih dikira belum maksimal. Jadi teman-teman semuanya nggak perlu khawatir memori kita bertambah atau tambah penuh ketika sistem kita selalu diupdate. Apalagi untuk sekarang, ponsel sekarang yang sedikit-sedikit terkendala memori penuh ya, padahal video ataupun file-filenya belum terlalu banyak, tapi ketika dipakai ada notifikasi memori telah penuh. Nah, di smartphone Vivo ini teman-teman nggak usah khawatir untuk mengupdate sistemnya secara berkala. Jadi malah akan lebih enak dipakai dan aman ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya pengguna smartphone Vivo ya. Jika video ini bermanfaat, silakan klik atau share ya, like ke sosial media teman-teman semuanya, agar semua pengguna smartphone Vivo bisa mengupdate sistem pembaruan yang ada di ponsel teman-teman semuanya. Terima kasih dan assalamualaikum.